Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komo 1 akan mempresentasikan makalah kami atau artikel kami yang berjudul Implementasi Teori Belajar Learning Experimental David Kolb dalam pembelajaran PAI, yang beranggotakan 1. Arga Pratama, Anja Nuryanti, Abna Yuri Cayanti. Yang pertama adalah landasan teori belajar eksperimental David Kolb. Yang pertama adalah tahap tersebut adalah pengalaman nyata, terus observasi refleksi dari pengalaman baru, terus konseptualisasi abstrak, yang terakhir eksperimen aktif. Dan 4 gaya belajar David Kolb adalah 1. Diverging, assimilating, converging, dan accommodation. Di sini saya akan menjelaskan 4 tahap pengalaman belajar. Yang pertama adalah tadi pengalaman nyata. Pengalaman nyata itu pembelajaran merupakan pengalaman atau situasi baru dan dalam melakukan penafsiran kembali atas pengalaman yang telah ada. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan pembelajaran dengan menggunakan beberapa pertanyaan seperti apa yang akan terjadi, apa yang terjadi, apa yang Anda rasakan, dan apa yang perlu Anda ketahui. Terus tahap pengalaman belajar yang kedua itu observasi refleksi dari pengalaman baru. Pengalaman yang telah didapatkan didiskusikan secara lebih mendalam untuk mendapatkan data-data baru. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan menggali untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran agar lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai berikut: apakah kejadian tersebut signifikan? Terus apa yang ditujukan dari kegiatan Anda dan situasi sekitar Anda? Terus tahapan yang selanjutnya adalah konseptualisasi abstrak. Pada tahap ini pembelajaran akan diajak untuk menganalisis data-data yang telah didapat untuk memunculkan ide baru atau modifikasi dari konsep abstrak yang sudah ada. Pertanyaan-pertanyaan dari tahap ini seperti apakah kejadian ini terhubung dengan pengalaman lainnya? Terus adakah ide baru atau ide yang berubah dari kegiatan sebelumnya? Terus tahap yang terakhir adalah eksperimen aktif. Pembahasan pada tahapan ini yaitu pembelajaran menerapkan ide mereka ke dunia nyata untuk melihat apa yang akan terjadi. Kolb memandang pembelajaran sebagai proses yang terintegrasi dan saling mendukung pada setiap tahapannya. Namun pembelajaran yang efektif baru dapat tercapai ketika pembelajaran telah melalui 4 tahapan pembelajaran ini. Baik, selanjutnya adalah 4 gaya belajar. Gaya belajar tersebut yang tadi adalah pertama adalah diverging. Pembelajaran dengan gaya pembelajaran ini dapat melihat berbagai hal melalui berbagai sudut pandang karena kegiatan mereka merupakan kombinasi dari perasaan dan pengamatan. Mereka cenderung mengumpulkan informasi dan menggunakan imajinasi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pembelajaran cenderung bisa bekerja lebih baik dan dalam situasi yang memerlukan generalisasi ide seperti brainstorming. Terus gaya yang selanjutnya adalah assimilation. Pembelajaran gaya seperti ini menyukai pendekatan yang ringkas dan logis, menggunakan kombinasi dari kegiatan berpikir dan mengamati. Mereka lebih tertarik pada konsep-konsep yang abstrak dan tidak terlalu memperhatikan penerapan praktis dari ide-ide mereka. Mereka cenderung lebih teoritis dan kurang memperhatikan pada orang lain, perhatian dari orang lain. Gaya selanjutnya adalah converging. Mengkombinasikan berpikir dan berbuat menurut pembelajaran dengan gaya seperti ini. Lebih cenderung suka memecahkan suatu permasalahan praktis dan mengambil keputusan. Mereka menyukai hal-hal yang teknis atau aplikatif dan paling baik dalam menemukan kegunaan praktis untuk ide dan teori. Terus gaya yang terakhir adalah akomodasi. Pembelajaran gaya belajar ini melakukan pembelajaran dengan mengkombinasikan perasaan dan tindakan. Mereka cenderung lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan dengan praktis dan dari pengalaman nyata, kemudian menggunakan situasi
menggunakan intuisi untuk mengembangkan suatu konsep-konsep, lebih tertarik pada tantangan dan pengalaman baru, serta melaksanakan rencana yang bersifat eksperimen. Selanjutnya, pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI sendiri memiliki kata dasar dari kata belajar. Secara artian sederhananya, pembelajaran merupakan suatu proses atau metode yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Belajar adalah suatu proses sebagai perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman. Dengan pembelajaran PAI yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama yang berbunyi bahwa pendidikan memberikan pengetahuan, sikap, kepribadian, serta keterampilan yang mana dapat diterapkan atau diamalkan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu pembahasan. Implementasi 4 tahap belajar eksperimental dalam pembelajaran PAI. David pernah mengatakan bahwa belajar merupakan proses penciptaan pengetahuan yang melalui transformasi pengalaman. Pada teori ini dipusatkan untuk peserta didik dengan pemikiran bahwa pembelajaran yang paling baik yaitu dari pengalaman. Dan jika proses atau pengalaman ini telah terjadi atau telah dilalui, maka peserta didik akan memungkinkan untuk melakukan keterampilan baru, kreativitas baru, pemikiran yang baru. Lalu, 4 tahap belajar itu, yang pertama, tahap pengalaman konkret. Pada tahap ini, peserta didik pasti pernah mengalami peristiwa, entah itu merasakan, melihat, ataupun menceritakan kembali peristiwa yang ia alami. Lalu yang kedua, tahap reflection observation. Pada langkah ini, peserta didik sudah melakukan observasi pada suatu masalah untuk mencari jawaban, melakukan pengamatan, mengembangkan suatu pertanyaan yang telah dibuat. Mengapa ini bisa terjadi? Kok begini? Pasti dia akan mencari jawaban dari pertanyaan yang dia buat. Dan ia pasti memikirkan serta memahaminya masalah tersebut untuk mencari jawaban. Lalu yang ketiga yaitu konseptualisasi abstrak. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk menganalisis data-data yang telah ada untuk memunculkan ide baru, kreativitas baru, dan pembentukan tahap belajar yang memulai menggunakan teori atau model pengalaman yang diperoleh dari teori sebelumnya. Yang keempat, tahap eksperimen aktif. Pada tahap ini, peserta didik melakukan eksperimen atau percobaan dan bisa mengaplikasikan konsep teori tersebut dalam keadaan nyata. Jadi, peserta didik itu mengaplikasikan konsep sebelumnya atau teori sebelumnya dan bisa digabungkan menjadi satu dalam kehidupan nyata atau bisa diterapkannya. Yang B, yaitu implementasi gaya belajar eksperimental dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu debriefing, artinya penggabungan antara concrete experience atau CE dan reflective observation atau RO, atau kata lainnya yaitu perasaan dan pengamatan. Penerapan dalam pembelajaran PAI yaitu yang pertama sharing, yang kedua guru mengajak siswa untuk menganalisis kembali cerita singkat atau kisah-kisah, yang ketiga guru menyiapkan contoh nyata terkait dengan kedekatan subjek materi, yang keempat menghubungkan kepada orang daripada objek dan konsep. Yang kelima, pembelajaran tingkah laku atau perhatian yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu assimilating atau penggabungan antara abstract conceptualization atau AC dan reflective observation atau RO.
Penerapannya dalam pembelajaran PAI yaitu yang pertama sistematis. Yang kedua, guru mengajarkan siswa pada penekanan penyebab. Yang ketiga, guru mengajarkan siswa menghubungkan ide ke gagasan. Yang keempat, menjelaskan kepada siswa struktur konseptual. Yang kelima, yaitu mengajarkan siswa membatasi contoh-contoh. Yang keenam, membuktikan ketelitian intelektual. Yang ketiga, yaitu converging atau perpaduan antara abstract conceptualization atau AC dan active experimentation atau AE, atau kombinasi dari berpikir dan berbuat. Penerapannya dalam pembelajaran PAI yaitu satu, menjabarkan konsep yang relevan dan membuktikan prinsip yang relevan sekali dan untuk semua. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan secara metodik aplikasi praktik dari konsep dan prinsip. Kemudian yang ketiga, merinci proses, algoritma, metode, dan secara detail. Yang keempat, mengajarkan siswa untuk menghubungkan ide yang nyata. Dan yang terakhir yaitu membuktikan ketelitian metodologi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu accommodation atau perpaduan antara concrete experience atau CE dan active experimentation atau AE, atau kata lainnya yaitu kombinasi antara merasakan dengan berbuat dan sebagainya. Penerapannya dalam pembelajaran PAI yaitu yang pertama, guru menyiapkan contoh nyata. Kemudian yang kedua, guru mengajarkan siswa untuk mengkaitkan tindakan untuk melakukan sesuatu hal. Yang ketiga, guru memilih metode yang konkret dan lengkap. Dan yang terakhir yaitu membuang perbedaan-perbedaan. Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa belajar merupakan proses penciptaan pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Teori eksperimental dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu siklus belajar 4 tahap dan 4 gaya belajar yang terpisah. 4 tahap pengalaman belajar yang harus dilakukan dalam pembelajaran meliputi pengalaman nyata, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Selain itu, ada 4 gaya belajar COP, yaitu diverging, assimilating, converging, dan accommodating. Nah, itu tadi dari kelompok kami yang dapat kita sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.